Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adilia Rahmatia Dewi, NIM 130 401 191 401 dari kelompok 6. Kali ini saya akan membuat video mengenai review portal jurnal Springer Link yang tujuan utama dari pembuatan video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah temu balik informasi. Selain itu, tujuan dari mengakses jurnal Springer Link adalah untuk menambah pengetahuan terkait cara mengakses dan memanfaatkan portal jurnal Springer Link beserta fitur-fitur yang ada di dalamnya. Lanjut, saya akan menjelaskan bagaimana cara mengakses jurnal Springer Link ini. Nah, saya yang pertama akan membuka Google. Setelah itu, nanti bisa kita ketik SSO Undip. Nah, ini sebenarnya dari teman-teman yang selain Undip bisa juga untuk mengakses melalui laman Springer Link. Nah, tapi kali ini karena saya dari Undip, saya akan mengakses melalui SSO. Yang pertama kita buka SSO dan kita klik e-jurnal Undip, tepatnya ada di bawah kuliah online. Lalu akan muncul hasil seperti ini, berbagai macam jurnal yang telah dilanggan oleh Undip. Nah, kali ini saya akan memilih Springer Link. Lalu muncullah tampilan utama. Ini adalah tampilan awal yang terdapat pada portal jurnal Springer Link yang meliputi home, yang mana home adalah yang sedang saya tampilkan kepada teman-teman. Seperti ini. Nah, ini sampai bagian bawahnya ya. Lalu di sebelah kanan ada books A sampai Z, ini artinya berbagai macam buku tentunya ya. Lalu ada jurnal A sampai Z juga, ini juga berbagai macam jurnal. Ada videos, ada librarians, dan yang di bagian atas ini ada yang namanya search box, digunakan untuk memasukkan query atau kata kunci. Nah, di sebelahnya adalah pengaturan tentang search, yang mana meliputi dua hal. Yang pertama ada advanced search, dan juga ada help search. Lanjut, ke bagian kanan atas ada yang namanya sync up atau login. Dan juga ada English. Di sini English adalah bahasa yang digunakan pada Springer Link ya. Dan ada juga academic edition. Sebelum saya beranjak untuk menjelaskan pemanfaatan atau penggunaan jurnal Springer Link ini, saya akan menjelaskan salah satu hal yang menurut saya penting untuk pencarian informasi, yaitu adalah 3 tipe kebutuhan informasi. Ada verificative information needed, nah atau sering kita sebut dengan VIN, merupakan kebutuhan informasi yang sudah terorganisir dengan baik dan user sudah mengetahui kebutuhan informasinya secara spesifik, sehingga kita bisa menggunakannya di jurnal Springer Link ini dengan memanfaatkan fitur Advanced Search. Dan yang kedua, ada CIN, yang merupakan kebutuhan informasi yang terorganisir, namun user dapat menambahkan eksplorasi kata kunci dalam pencarian informasi, sehingga pengguna akan menemukan informasi yang lebih beragam. Dan di jurnal Springer Link ini, user bisa mencari informasi dengan memanfaatkan fitur Basic Search. Setelah memanfaatkan fitur Basic Search ini, kita masih bisa melakukan kegiatan browsing untuk mendapatkan informasi yang spesifik dan tentunya yang sesuai dengan keinginan kita ya, atau sesuai dengan kebutuhan kita. Lanjut, yang terakhir ada MIN, merupakan kebutuhan informasi yang belum terorganisir dengan baik karena adanya kebebasan mengeksplor rumusan yang luas. Sehingga, pada penggunaan portal jurnal Springer Link ini, user dapat menggunakan berbagai metode sistem pencarian informasi baik ask, search, filter, atau juga browsing. Berbicara mengenai penelusuran informasi, maka akan erat hubungannya dengan yang namanya recall dan juga presisi. Nah, sebetulnya recall dan presisi ini apa sih? Saya akan menjelaskan sedikit mengenai recall dan presisi. Jadi recall
adalah kemampuan sistem informasi untuk menemukan kembali informasi yang sudah tersimpan. Jadi kegunaannya untuk proses temu kembali informasi. Kelebihan recall sendiri yaitu dapat mengumpulkan informasi yang beragam setelah query dimasukkan oleh user. Sedangkan kekurangannya, karena informasi yang dikumpulkan beragam, ini dapat mempengaruhi tingkat relevansi atau presisi dari informasi dengan kebutuhan informasi user. Nah, contohnya saat kita menggunakan portal jurnal Springer Link ini, kita bisa memanfaatkan basic search dengan memasukkan query. Nah, seperti itu. Selanjutnya, pengertian dari presisi. Presisi sendiri adalah kecocokan antara permintaan informasi dengan jawaban terhadap permintaan itu. Kegunaannya untuk menyajikan informasi-informasi yang dikumpulkan dari proses recall. Nah, kelebihan dari presisi ini adalah informasi yang disajikan sesuai dengan informasi yang telah dikumpulkan melalui proses recall, sehingga tidak akan tersasar kemana-mana. Namun, kekurangannya adalah tingkat relevansi antara permintaan informasi dengan informasi yang disajikan sangat bergantung pada proses recall. Contohnya adalah pada jurnal Springer Link ini, kita dapat melakukan kegiatan browsing setelah melakukan basic search. Untuk mengetahui tingkat relevansi antara permintaan informasi dengan informasi yang disajikan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai search tip pada search box. Nah, di sini search box-nya ya. Saya akan memasukkan query atau kata kunci. Di sini saya memilih information literasi. Nah, seperti ini. Lalu saya klik enter. Dan ya, akan muncul sejumlah 108.275 temuan dari query information literasi. Nah, di sini ada yang namanya search tip dengan memanfaatkan atau menggunakan tanda kutip di depan dan di akhir. Seperti ini. Lalu, saya enter. Dan bisa dilihat hasilnya akan menjadi lebih sedikit, yaitu 3.495. Kenapa bisa demikian? Karena seperti yang sudah saya jelaskan mengenai recall dan presisi. Nah, di sini karena recall yang terpanggil itu lebih tinggi daripada presisinya, yang mana presisinya lebih rendah. Lanjut, saya akan menjelaskan mengenai browsing. Browsing sendiri adalah ketika seseorang atau kita sebagai user mencari kebutuhan informasi dengan memanfaatkan query utama yang dimilikinya dan memasukkannya pada search box, kemudian melakukan penelusuran secara manual berdasarkan subbidang keilmuannya. Nah, di sini ada yang namanya browse by discipline. Jadi kita bisa contoh, saya klik salah satu di sini. Nah, nanti saya melakukan browsing dengan mencari kebutuhan informasi mana yang paling cocok dengan yang saya butuhkan. Springer Link, desain pola pencarian yang dapat digunakan adalah basic search dan advanced search. Pertama, mari kita coba menggunakan menu basic search. Sebagai contoh, saya menuliskan query information. Maka akan muncul koleksi yang memang ada kata information. Setelah itu, kita dapat mempersempit hasil yang diinginkan melalui menu-menu yang ada. Yang pertama kita checklist menu include preview only content, dan di bawahnya ada menu content type. Di dalam menu content type ini
meliputi artikel, chapter, conference paper, dan lain sebagainya. Lalu menu yang kedua ada disiplin, sedangkan menu yang ketiga ada subdisiplin. Menu yang terakhir adalah language atau bahasa. Bisa dilihat bahasanya cukup beragam ya di sini. Di dalam menu ini kita juga dapat melihat koleksi yang ditampilkan seperti pada menu artikel. Maka akan muncul sejumlah 2.867 sekian. Nah, apabila kita klik, maka yang akan muncul hanyalah yang berbentuk artikel saja. Selain itu, ada juga menu short by. Mulai dari short by ini dapat mengurutkan relevansi koleksi berdasarkan relevance, news first, dan oldest first. Kita juga dapat mengatur waktu penerbitan melalui date publisher. Bisa kita klik, dan pada menu ini kita dapat merubah waktu koleksi sesuai yang kita ketahui. Seperti itu, misalkan mau diubah tahun berapa, bisa diubah sesuai kebutuhan user. Setelah itu, ada yang namanya menu Advanced Search. Yang pertama, kita klik menu setting dan kita klik Advanced Search. Nah, akan muncul tampilannya seperti ini. Pada menu Advanced Search, kita dapat memasukkan kata kunci dengan lebih spesifik. Terdapat beberapa field yang dapat kita isi sesuai dengan informasi yang diketahui. Misalnya, di sini saya mengetikkan query pada field all the word, yaitu saya ketikkan information literasi seperti ini. Nah, lalu saya memasukkan pada kolom author atau editor. Di sini autornya adalah Fabiola Cabra. Lalu saya klik di bagian bawah search. Dan akan muncul 8 hasil pencarian dengan menu. Dengan menu Advanced Search ini, kita dapat menemukan koleksi dengan lebih spesifik dan lebih akurat. Berikutnya, saya akan menjelaskan mengenai desain pola pencarian yang dapat digunakan di jurnal Springer Link. Antara lain adalah Best First, Federated Search, Faceted Navigation, Advanced Search, Ignition, dan juga yang terakhir ada Actionable Result. Baik, berikutnya saya akan menjelaskan mengenai teknik pola pencarian yang pertama, dimulai dari Best First. Biasanya, sebuah mesin pencari yang baik, dia akan secara otomatis menyajikan penelusuran informasi yang baik yang relevan dengan query yang kita masukkan. Best First adalah cara sistem temu kembali informasi menyajikan temuan penelusuran versi terbaik dari sebuah jurnal. Kali ini saya membahas jurnal Springer Link dengan mencocokkan query yang dimasukkan pada search box. Saya akan mencoba menggunakan basic search terlebih dahulu dengan memasukkan query, yaitu masih query yang sama dengan yang sebelumnya, adalah information literasi. Lalu saya klik enter, maka akan secara otomatis mengurutkan seperti ini tampilannya. Jika kita bicara mengenai best first, misalnya diurutkan berdasarkan relevansi antara query yang dimasukkan dengan indeks dokumen yang ditampilkan, maka dia akan menampilkan misalnya 10 atau beberapa temuan terbaik menurut sebuah portal jurnal. Kali ini adalah portal jurnal Springer Link.
beberapa yang ditampilkan pada halaman pertama seperti ini bisa kita sebut dengan best first dari Springer Link sendiri. Kita bisa mengatur berdasarkan relevansi waktu pada menu relevance. Atau berdasarkan waktu news first, atau yang terakhir adalah oldest first. Kebetulan di Springer Link tampilannya seperti ini teman-teman. Belum tentu pada portal jurnal lain juga tampilannya sama. Pasti setiap portal jurnal memiliki tampilan yang berbeda-beda. Dan teknik pola pencarian yang kedua yaitu federated search. Istilah federated search berkaitan dengan upaya melakukan pencarian atau searching secara serempak terhadap beberapa pangkalan data. Federated search adalah fasilitas yang memungkinkan kita untuk melakukan penelusuran informasi dari multiple database atau berbagai macam database. Ide dasarnya adalah memudahkan orang untuk mencari informasi. Seseorang tidak perlu mengunjungi dan mencari secara lokal di setiap pangkalan data satu persatu, melainkan melakukan satu kali pencarian atau mengajukan satu pertanyaan alias query dan menugaskan sebuah sistem komputer untuk melakukan kunjungan-kunjungan itu. Jadi kita cukup menggunakan satu query kemudian akan digunakan pada banyak database. Contoh dari federated search pada jurnal Springer Link adalah bagian book, journals, videos, dan juga libraries. Karena kita saat mengklik salah satunya akan muncul banyak database di dalamnya. Jadi ini yang dinamakan federated search. Coba saya klik bagian books ya. Nah, akan muncul banyak sekali buku-buku seperti ini, mulai dari abjad A sampai Z. Nah, saya akan coba kembalikan, dan apabila saya klik journals, juga akan muncul sangat beragam seperti ini. Sama abjad A hingga Z. Begitu pula dengan videos. Nah, di sini juga banyak sekali video yang ada. Coba kita klik yang librarians. Nah, tampilannya akan muncul seperti ini ya. Pola pencarian yang ketiga adalah faceted navigation. Nah, faceted navigation tujuannya adalah sebagai guided atau bisa juga mengantarkan kita tentang informasi spesifik yang akan kita cari dan bisa digunakan untuk memperbaiki atau merefine query yang kita masukkan. Kembali lagi, saya coba masukkan query yang sama yaitu information literacy. Saya klik enter. Nah, akan muncul jumlah temuannya, yaitu banyak sekali, total 108.290 temuan dari query information literacy. Nah, tujuan dari faceted navigation adalah merefine result. Caranya bagaimana? Caranya yaitu adanya menu di sebelah kiri, refine your search. Terdiri dari 108.290 temuan. Yang terdiri dari content type-nya terdiri dari content type, disiplin, lalu ada juga subdisiplin, dan language. Misalnya kita ingin mengerucutkan temuan kita lagi agar tidak terlalu banyak, kita bisa batasi hanya temuan tertentu. Misalnya dalam konten type terdapat pilihan artikel, maka kita klik di bagian artikel. Saya coba klik ya. Yang awalnya dari
108.000 sekian, nah menjadi lebih mengerucut, totalnya 44.230 temuan, namun hanya dalam bentuk artikel saja. Selain itu, juga ada yang namanya menu short by. Dalam menu tersebut terdapat 3 bagian, yaitu relevance atau tingkat relevansi, yaitu news first, waktu terbitan yang paling terbaru, dan all news first yang paling terakhir. Kita juga dapat mengatur waktu penerbitan melalui menu yang ada di data publishes. Coba saya klik ya. Misalnya kita ubah tahun terbit tahun 2013 sampai 2019. Coba saya klik ya. Saya masukkan 2013 sampai 2019. Lalu saya klik submit, maka hasil temuannya juga akan berbeda dari awalnya tadi adalah 44.000 sekian menjadi 20.406. Ini pola pencarian keempat, yaitu Advanced Search. Advanced Search memungkinkan user untuk bisa menggunakan banyak query. Di Advanced Search, kita bisa menggabungkan query menjadi sebuah formulasi. Dasarnya adalah Boolean Search atau logika Boolean, yang mana terdiri dari tiga hal, yaitu and, or, dan juga not. Nanti saya akan coba praktekkan agar kita bisa lebih paham. Nah, sekarang saya akan coba memulai praktiknya pada Advanced Search. Kita bisa klik icon setting dan pilih Advanced Search. Saya klik Advanced Search, dan kita bisa, tampilannya akan seperti ini ya. Lalu kita dapat memasukkan banyak query di banyak field yang telah tersedia. Saya akan coba memasukkan pada field with all of the words. Saya akan masukkan kata kunci yang sama seperti yang sebelum-sebelumnya, yaitu information literasi. Nah, karena sebelumnya saya sudah menggunakan query information literasi, ternyata di sini ada fitur atau teknik pola pencarian, yaitu yang namanya autocomplete. Akan menyarankan apa yang telah kita buka sebelumnya. Seperti itu, karena saya sudah mencoba sebelumnya ya teman-teman. Nah, lalu saya ingin langsung melakukan pencarian karena informasi yang saya miliki hanya information literasi misalkan. Nah, akan muncul temuan sekitar 108.290 seperti ini. Dan di bagian atas bisa kita lihat ada kata and yang menunjukkan penggunaan logika Boolean. Saya akan coba kembali untuk mempraktekkan. Apabila saya memiliki banyak query dan akan saya formulasikan menjadi satu hal yang akan dapat membantu kita untuk menemukan informasi yang cocok dengan kebutuhan kita. Di sini saya ingin mencoba memasukkan query di field without the word. Saya akan coba masukkan library misalkan. Nah, di sini seperti dilihat tadi ada kotak kecil di bawahnya, itu adalah pola pencarian yang namanya autocomplete, dimana apabila kita sudah pernah mencari itu, maka akan muncul apa yang pernah kita cari. Nah, di sini misalkan saya tahunnya akan coba tetap sama 2017. Nah, muncul bukan yang pernah saya buka, yaitu 2013 dan 2017. Saya akan coba klik 2017 hingga 2020 misalkan. Nah, saya akan coba search. Nah, hasil temuannya pun juga akan berbeda teman-teman, karena saya memasukkan logika Boolean and dan not. Nah, tentu saja
Advanced search ini akan memudahkan kita sebagai user. Pencarian yang kelima adalah personalisasi. Personalisasi sendiri bisa kita akses pada portal jurnal Springer Link dengan mengklik bagian atas di halaman utama, yaitu Sign Up atau Login. Kita coba klik dan akan muncul tampilan yang seperti ini. Nah, personalisasi sendiri digunakan jika seseorang membuat sebuah akun pada suatu jurnal, khususnya portal jurnal yang sedang saya eksplorasi, yaitu Springer Link, maka ia akan mendapatkan rekomendasi yang sesuai dengan kebutuhan informasi yang telah dimasukkan sebelum-sebelumnya. Pemberitahuan mengenai informasi yang dibutuhkan biasanya dikirimkan melalui email. Jadi, kita bisa login pada Springer Link ini apabila kita sudah memiliki akun. Apabila belum memiliki akun, kita bisa membuat akun dengan cara memasukkan nama awal atau nama depan, nama akhir, email, dan juga password. Nah, nanti informasi-informasi terbaru yang sesuai dengan query yang telah kita formulasikan sebelum-sebelumnya untuk dicari akan dikirimkan notifikasinya melalui email. Jadi kita bisa dengan cepat mengetahui bahwa ada terbitan terbaru yang sesuai dengan kebutuhan informasi saya telah ada atau telah disediakan di jurnal Springer Link ini. Pencarian yang keenam adalah Pagination. Pagination sama seperti layout atau bagaimana portal jurnal bisa menyediakan lembar tampilan yang sangat membantu kita untuk menyediakan lembar informasi yang kita cari. Misalkan, di sini saya sudah memasukkan query atau kata kuncinya, yaitu masih sama, information literacy. Kemudian itu adalah Pagination layout itu. Jadi akan muncul halaman yang sesuai dengan kata kunci yang telah kita masukkan, di mana isinya adalah berisi tentang informasi mengenai query yang sudah saya masukkan. Hal ini dapat membantu kita memilih artikel yang sesuai atau tidak. Misalnya kita ingin bisa lebih lengkap pencarian dan bisa melihat artikel full abstract atau bisa klik judul, maka kita bisa melihat artikelnya. Nah, di sini juga ada halaman, yaitu halaman 1 sampai 5415. Ini adalah tampilan halaman yang pertama. Coba saya klik ke yang berikutnya. Maka akan muncul yang seperti ini. Page ini juga akan membantu kita. Ada teknik pola pencarian yang ketujuh, yaitu adalah actionable result. Actionable result ketika seseorang yang mencari informasi ingin memanfaatkan hasil informasi yang ditemukan pada sebuah portal jurnal, dia bisa memanfaatkannya dengan cara baik itu dibaca, atau didengar, ataupun juga di-download. Nah, ini juga tergantung setiap portal jurnal ya. Kebetulan kali ini saya menggunakan Springer Link. Coba kita lihat apa yang ada di fitur atau di pola pencarian actionable result. Nah, saya sudah memasukkan kata kunci atau query, yaitu information literacy, lagi-lagi masih sama. Setelah itu saya coba klik salah satu artikel. Nah, maka akan muncul seperti ini. Tampilannya setelah saya klik, dan di sini yang dinamakan actionable result pada portal jurnal Springer Link adalah kita bisa mendownloadnya dalam bentuk PDF. Coba saya download ya. Nah, sudah terdownload dan tersimpan. Lalu saya akan coba buka. Dan ya, sudah terdownload. Jadi kita sudah melakukan atau
mencoba teknik pola pencarian yang ketujuh, yaitu actionable result. Coba mengakses dan mempelajari serta mencoba lebih dalam mengenai portal jurnal Springer Link ini, saya dapat menarik kesimpulan bahwa jurnal Springer Link adalah database yang berintegrasi untuk jurnal serta buku yang diterbitkan oleh penerbit Springer Link. Penerbit di sini yang dimaksudkan adalah portal jurnal Springer Link ini ya. Nah, tujuan utama mengakses jurnal Springer Link adalah untuk menambah pengetahuan terkait cara mengakses dan memanfaatkan portal jurnal Springer Link beserta fitur-fitur yang ada di dalamnya. Demikian video dari saya tentang cara mengakses dan memanfaatkan fitur-fitur yang ada di dalam jurnal Springer Link. Semoga apa yang saya sampaikan sedikit ini bisa memberikan manfaat kepada teman-teman yang menonton video ini. Dan apabila ada salah kata, baik yang saya sengaja maupun yang tidak saya sengaja, saya meminta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.